Di tahun 2022 ini, ATPM Mobil berlomba-lomba meluncurkan mobil baru mereka. Dan salah satu hal yang terpenting adalah mereka berlomba-lomba memperbanyak fitur pada mobilnya. Kenapa? Saat ini, salah satu kunci memenangkan persaingan adalah banyaknya fitur di mobil mereka. Salah satunya adalah mobil ini. Ini adalah Mitsubishi New Xpander Cross. Ini produk baru dari Mitsubishi yang diluncurkan pada pertengahan tahun lalu. Dibandingkan dengan Xpander Cross sebelumnya, tentu ini mengalami sejumlah perubahan. Walaupun dari sisi eksterior, nggak banyak perubahannya. Ini modelnya mirip dengan Xpander yang lama, dengan Xpander Cross yang lama, mirip juga dengan New Xpander yang hitungannya baru. Ini kita lihat dari depan ya. Mungkin sebagian dari Anda akan sedikit sulit membedakan bedanya antara New Xpander dengan New Xpander Cross. Bedanya di mana sih? Bedanya itu di sini. Kalau yang New Xpander itu garis-garis. Kalau yang ini semacam ada lekuk-lekukannya. Perbedaan lain ada di sini, bumper bawahnya. Ini mengingatkan saya kepada sabuk kejuaraan tinju. Tapi ini bentuknya, garis-garisnya itu lebih tegas, lebih kaku, sehingga memperkuat kesan kokohnya, kesan kuatnya. Nah, di sini ini juga ada kamera depan. Ini untuk kamera 360. Selain di depan, ada juga di samping kanan kiri, di spion, bawah spion, juga di belakang. Ini DRL dan lampu sein. Lampu seinnya itu masih bohlam biasa, sedangkan DRL-nya itu sudah LED. Nah, lampunya ini sudah menggunakan model T-shape-nya Mitsubishi. Dan ini lampu kabutnya atau fog lamp-nya. Ini bentuknya bagus. Sekarang kita kelilingin mobilnya ya. Mesin nggak saya bahas ya, karena ini mesinnya sama, menggunakan mesin Mifex 1500 cc. Nah, perbedaan tuh ada pada velgnya tentu saja. Modelnya berbeda, yang ini lebih modern dan lebih keren menurut saya. Sedangkan ringnya menggunakan ring 17 sama, yang lama juga ring 17. Sedangkan profil bannya 205/55. Untuk pengereman menggunakan disc brake, tentu saja sudah ada ABS, ada EBD, ada brake assist. Lengkap lah kalau untuk keamanan. Bahkan ini ada active view controlnya. Apa itu? Ntar kita bahas. Garis-garisnya, lekukannya itu sama persis, spionnya sama, list di jendela juga sama. Yang sedikit beda ini side body moldingnya. Nah, ini berbeda bentuknya. Ini lebih simple, jadi lebih bagus. Di belakang, nah sayangnya ini masih menggunakan rem tromol biasa. Kalau dari belakang, ini kalau dibandingkan dengan New Xpander kurang lebih mirip. Lampunya sama, model T-shape juga seperti ini. Yang beda itu di sini bumper bawahnya juga berbeda. Kalau dibandingkan dengan Xpander Cross yang lama, ini juga berbeda. Dan reflektornya itu melintang. Kalau yang lama itu vertikal di sini. Kalau yang ini horizontal seperti ini. Kita kembali ke lampunya. Lampu rem, lampu belakang, lampu mundur itu LED. Lampu seinnya itu masih bohlam biasa. Kaca belakang ada defogger, ada wiper, dan di sini ada high mount stop lamp. Ini bukan spoiler tapi tambahan bodi lah. Kita intip ruang bagasinya, masih manual bukaannya. Ini ruang bagasinya, ini cukup luas sebenarnya. Dan ini di bawahnya ini ada penyimpanan tersembunyi. Bisa buat menyimpan barang-barang kecil sehingga lebih rapi. Di belakang ini bisa membawa 2 koper besar atau 3 galon aqua. Dan misalkan masih kurang lega, kurang luas, ini tinggal dilipat. Ini mudah sekali ngelipatnya, sekali tarik langsung rebah. Nah, ini dia, Anda akan mendapatkan ruang bagasi yang jauh lebih besar dan bisa menampung banyak barang bawaan. Kita ke kabin belakang dulu. Ini dia kabin belakangnya. Sebenarnya agak backlight ya, tapi wah, ini muka saya seperti ada sinarnya, seperti bersinar, ngeflare karena matahari di situ. Tapi enggak apa-apa deh. Sebenarnya nggak banyak yang bisa diceritakan dari New Xpander ini untuk kabin dalamnya atau interiornya. Kenapa? Karena emang nggak banyak perbedaannya. Tapi enggak apa-apa, saya cerita aja ya. Ini joknya nyaman, sudah berbalut kulit sintetis. Untuk kelegaan kabin, Xpander ini, New Xpander Cross ini
merupakan MPV crossover yang memiliki kelegaan kabin yang sangat bagus. Untuk ukuran sebuah low SUV mereka menyebutnya, ini yang paling lega. Ini oke. Kalau dilihat dari legroomnya, ini sekitar 20-an cm. Ini posisi saya berkemudi. Headroom juga lega. Dan ini memiliki fleksibilitas yang bagus, bisa maju mundur. Ini tentu saja bisa reclining. Tuh, jadi cukup mudah lah untuk mendapatkan posisi duduk yang nyaman. Di sini juga ada armrest, ada cup holdernya. Kalau perjalanan jauh cuma berdua, nah ini bisa jadi pemisah dengan penumpang di sininya. Ya mirip-mirip Captain Seat lah. Di tengah ini juga ada AC. Ini knopnya mirip dengan Pajero Sport. Door trimnya ini keras tentu saja, tapi ada lapisan lembutnya. Di bawahnya ada penyimpanan, ada cup holder. Di sini ada kantong. Nah kantongnya ini cukup banyak. Di bawah itu yang besar. Yang atas tuh ada dua kantong kecil-kecil, bisa nyimpan HP, nyimpan tablet, atau nyimpan barang-barang lainnya. Di belakang juga, ini sudah ada power outletnya. Ini ada dua tipe, tipe A dan tipe C. Jadi cukup lengkap. Kita ke belakang. Nah, untuk ke belakang lewat sini. Ini masuknya tinggal gini aja. Ini one touch tumble, satu sentuhan. Nah, sudah ada ruang untuk masuk ke jok baris ketiga. Baris ketiga dari New Xpander Cross ini merupakan salah satu jok belakang yang cukup nyaman. Kenapa? Ini dalam posisi jok tengah ini mundur mentok ya. Ini masih cukup lega, masih ada. Nih, saya tidurkan dulu. Agak susah. Nah, ini masih ada space. Walaupun tipis banget. Kalau dimajukan tentu lebih lega lagi space-nya. Dan juga ini paha itu masih menggantung sebenarnya, tapi tidak terlalu jauh jaraknya, apalagi kalau misalkan ini dimajukan. Di belakang ini juga dilengkapi dengan ada cup holder kanan dan kiri, ada hand grip kanan dan kiri, dan di sini juga ada power outlet walaupun masih yang colokan biasa, harus pakai adapter. Sekarang ke jok baris depan. Nah ini dia joknya. Wah ini kebuka. Di depan ini salah satu hal yang cukup banyak mendapatkan perubahan. Ini belum lurus setirnya. Dan ini salah satu hal atau perubahan yang cukup menarik. Kenapa? Ini setirnya mirip dengan setir dari New Pajero Sport. Ini bentuknya sama, hanya beda ini aja, lapisannya aja. Kalau New Pajero Sport itu kulit, kalau ini bukan. Bentuknya sama, menu-menunya sama. Di kanan itu ada cruise control, di bawahnya itu ada Bluetooth teleponi. Yang kiri itu pengatur cluster meter dan pengatur head unit. Cluster meternya itu juga sama dengan New Pajero Sport. Ini TFT dan cukup besar. Yang paling menarik adalah ada 3 pilihan tampilan dari cluster meternya ini. Ini tipe 1 seperti ini. Ini tipe 1. Tipe 2 itu kita turun ke bawah. Nah, seperti ini agak berbeda. Yang sebelah kanan itu indikator fuel consumption. Sedangkan tampilan ketiga, nah ini benar-benar berbeda, kayak ada bulutan kanan dan kiri, lebih modern, lebih futuristik. Tapi kalau saya sih lebih suka yang tampilan kedua. Menu-menunya itu juga banyak. Ini ada sub unit kecepatan, ada alarm istirahat, efek suara tanda belok, sama persis dengan New Pajero Sport. Banyak sekali pengaturannya. Nah ini dia AYC, Active U Control. Ini adalah fitur keamanan ketika berkendara dari Mitsubishi. Jadi kalau penjelasan mereka untuk fitur keamanan kestabilan kendaraan itu ada banyak step, banyak tingkatan. Yang pertama itu ABS. Yang kedua itu stability control. Di sini ada stability control. Yang dua itu ada. Nah yang terakhir AYC, Active U Control. Ini fitur yang di New Pajero Sport pun itu nggak ada. Yang ada itu ada di Eclipse Cross, itu ada. Saya pernah mencobanya. Itu emang keren sekali ya, fitur itu. Jadi cara kerjanya itu, dia akan lebih menstabilkan kendaraan ketika bermanuver ataupun berbelok tajam, ataupun melaju kencang sambil berbelok. Nah, itu keren sekali. Ban itu seperti nempel. Kurang lebih cara kerjanya, dia akan memberikan traksi yang lebih kepada roda yang di sisi dalam. Misalnya belok ke kiri,
dia akan memberikan traksi yang lebih kepada roda kiri, sehingga ketika berbelok itu lebih gripnya dapat dan aman serta stabil. Begitu pula sebaliknya, kalau ke kanan, maka grip roda kanan itu lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan roda kiri. Dashboardnya, yang sini plastik keras, yang sini empuk, walaupun empuknya biasa ya, tapi better lah daripada enggak. AC-nya ini AC digital tapi belum auto climate control. Ini belum ada indikator suhu ruangan. Menunjuk pelengkap, di bawah itu ada nih power outlet. Head unitnya ini model floating tapi kesannya apa ya, kurang bagus, standar banget. Ini bisa terhubung dengan Android ataupun dengan iPhone. Di sini juga ada kamera 360 yang saya bilang tadi. Ini menu-menunya banyak. Tuh, bahkan bisa muter begini loh. Keren sekali. Banyak pilihannya. Depan saja, belakang saja, sekelilingnya, bird view, cukup lengkap. Tapi sayangnya tampilannya ini seperti nggak real gitu ya, dan ini agak gelap. Termasuk kamera mundurnya. Ini sayang sekali, kualitas kameranya ini jelek, gelap. Siang aja, siang setrik ini gelap, apalagi malam hari. Dan arah kameranya itu ke bawah, bukan ke belakang. Jadi sisi belakang itu kurang terlihat, tapi kalau sisi bawah ya itu terlihat. Tapi kan nggak cuma bawah ketika mundur, di belakang juga perlu. Nah, sekarang kita jalan untuk merasakan seperti apa mobil ini, New Xpander Cross. Ini lewat polisi tidur. Kalau suspensinya itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk, jadi ini cukup lah, karena ini sebuah crossover dengan tinggi atau ground clearance 220 mm, jadi harus sedikit keras agar tidak terlalu limbung. Nah, ini cukup oke. Ini kita ke jalan raya. Seperti yang sebagian orang bilang, mengendarai mobil ini seperti mengendarai New Pajero Sport. Ya, memang kalau pandangan ke depan seperti ini, ya seperti mengendarai Pajero Sport, karena setirnya dan cluster meternya itu sama dengan Pajero Sport. Dan ini yang langsung terlihat di depan mata kita. Untuk handling ini dibandingkan dengan Xpander Cross sebelumnya, ini nggak ada bedanya, sama persis, karena emang perubahannya itu hanya di beberapa fitur, bukan di spek misalkan bodinya, ukuran bannya, dan lain-lain, tapi lebih ke sejumlah tambahan fitur dan aksesoris saja. Ngomong-ngomong soal fitur, seperti yang saya bilang tadi, untuk ukuran fitur ya memang ini ada tambahan ya. Yang paling mencolok itu, yang paling signifikan adalah digantinya setir dengan setir yang sama dengan New Pajero Sport dan cluster meter yang sama juga dengan New Pajero Sport. Itu oke. Tapi fitur-fitur lain itu sama aja, nggak ada tambahan yang cukup berarti dibandingkan dengan New Xpander yang biasa. Nah, ini kalah. Di sini nggak ada auto idlingnya. Jadi kalau berhenti seperti ini di lampu merah, ya mesinnya tidak mati harusnya, karena ini secara model itu sama, interior sama. Kenapa nggak sekalian dipasang? Kalau ngomong persaingan ya, lawan-lawannya itu melengkapi mobilnya dengan banyak fitur. Contoh lah, Honda All New BR-V, sama-sama MPV crossover, itu fiturnya jauh lebih banyak. Ada fitur keamanan yang lengkap di situ. Kalau yang fitur-fitur yang saya bilang tadi, emang MID-nya lebih lengkap gitu kan. Tapi itu hanya semacam aksesoris. Beda dengan fitur-fitur keamanan dan kenyamanan yang ada di mobil lain, di kompetitornya. Itu benar-benar dirasakan, benar-benar manfaatnya itu terasa. Misalkan cruise controlnya itu yang sudah adaptif. Nah, di sini ada cruise control, tapi ini belum adaptif. Fitur keamanan seperti pencegah tabrakan di depan, pengatur kendaraan agar tetap berada pada lajurnya, itu nggak ada. Dan kalau ngomong soal keunggulan dari mobil ini, yang saya rasakan adalah mobil ini karena mengambil basis dari Xpander, jadi itu ukurannya lebar. Dan ini memberikan kelegaan yang cukup bagus, terutama kalau bawa keluarga besar. Kalau untuk urusan kekedapan kabin, ini cukup bagus. Suara-suara dari luar itu cukup tereduksi dengan baik, walaupun masih ada yang masuk gitu ya.
Sedangkan untuk urusan konsumsi BBM ini sama dengan New Expander. Dalam kota itu di kisaran 13 km per liternya. Sedangkan kalau keluar kota lebih irit lagi, jauh lebih irit, bisa tembus di angka 20 km per liter. Itu sebuah angka yang bagus, terutama dalam kondisi seperti ini ketika harga minyak itu cukup mahal. Kita sekarang berada di jalur yang cukup lancar dan sedikit berkelok-kelok seperti di area pegunungan. Ini cocok untuk menguji atau mencoba performa serta fitur BYC-nya, Active Yaw Control-nya. Ini saya kick down ya, karena ini CVT ya. Begitu di kick down itu ada jeda. Nah, ini kita belok dengan kecepatan yang cukup tinggi. Yang saya rasakan sih mobilnya lebih enak ya dipakai nikung kencang seperti ini. Hanya saja, nah ini hanya saja karena ini ukurannya besar, itu limbungnya itu cukup berasa, jadi suspensinya itu masih agak kewalahan kalau dipakai untuk ngebut dan bermanuver. Fitur Active Yaw Control itu bahkan tidak ada di New Pajero Sport, ada itu di Eclipse Cross, itu ada, dan saya pernah merasakannya pakai Eclipse Cross, melaju kencang di jalanan yang berbelok begini, dan itu emang mantep banget. Mobil tuh anteng banget, nggak ada gejala oversteer ataupun understeer. Ini kita coba ya, berputar agak kencang. Di situ ada putaran O. Di putaran O kita berbelok cukup kencang. Wow, ini oke sekali. Dipakai muter seperti itu oke sekali. Untuk urusan tambahan fitur ini saya akui bagus lah. Dan demikian saja sobat Indi vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe. Kenapa? Agar channel ini makin berkembang, menghasilkan konten yang lebih bagus dan berkualitas serta tetap independen. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.